Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, pada minggu ketiga di bulan Maret, kita boleh ada dalam keadaan sehat dan kuat. Tuhan masih memelihara saya dan saudara begitu ajaib dan luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tidak kurang satu apapun. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya, untuk pemeliharaannya yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak dapat membalas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita selain kita mempersembahkan hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini, namun sebelumnya izin kasih Tuhan kepada kita akan bawa kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau sudah menjagai kami sepanjang malam hari ini dalam peristirahatan kami. Bersyukur pagi hari ini kami bisa menghirup udara yang baru, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Oleh sebab itu mengawali hari ini Tuhan, kami mau mengawalinya bersama dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan benar-benar ketika kami mengawali bersama dengan Tuhan, kami percaya hari yang akan kami jalani, kami bisa menjalaninya dengan luar biasa. Percaya apapun yang kami kerjakan hari ini, pasti Tuhan akan menolong dan pasti Tuhan akan memberkati. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau, kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari. Hadirlah bersama-sama dengan kami dalam doa pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian yang berkata, Ku ada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Kasih
berterima kasih katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, amin. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, mari sembah Tuhan, mari muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, ya sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak ditinggikan, sebab Engkau yang layak disanjung. Biarlah semua yang bernapas memuji menyembah Tuhan. Biarlah semua yang Kau ciptakan bersyukur kepadamu ya Allahku. Bersuka memuliakan Engkau. Biarlah semuanya memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, Yesus. Nama di atas segala nama, kami sanjung Engkau. Kami muliakan nama-Mu Tuhan di antara segala-galanya. Sebab kebesaran-Mu, keagungan-Mu mengatasi langit, mengatasi bumi. Kau saja yang layak. Haleluya. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah-Mu Yesus, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sehingga setiap kami akan berkata, Tuhan adalah perisai kami, Tuhan adalah kota benteng kami, Tuhan adalah tanduk keselamatan bagi kami, Tuhan adalah gunung batu kami, Tuhan adalah tempat kami berharap, Tuhan adalah tempat perteduhan dan perlindungan kami. Kami percayai Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tak pernah berubah Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Engkau Allah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Engkau Tuhan yang kekal. Sebab
Begitu layaklah Engkau kami sembah dan kami puji. Engkau yang layak Tuhan. Glory, glory, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, takaraba, shira, ralaba, ya ralaba. Haleluya, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Ajaib apa yang Kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tuhan. Oh, syukur-syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Katakan, tiada seperti Engkau. Oh, benar. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan dengan iman, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau saja yang layak dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, mengatasi segala-galanya ya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan, pemilik hidup kami dan tidak ada yang lain. Ajaib, besar dan dahsyat perbuatan tangan-Mu, heran Engkau bagi kami. Pagi hari ini siaplah hati kami untuk mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami. Urapi kami semua, bahkan urapi Tuhan pada saat ini jemaat-Mu yang sedang beribadah live streaming bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat pada ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mengenai kata jujur. Jadi apa itu jujur? Jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bahwa tidak berbohong. Tidak berbohong, kemudian dapat dipercaya. Dapat dipercaya, lurus hatinya, berkata apa adanya. Jadi tidak berbohong, dapat dipercaya, lurus hatinya, berkata-kata apa adanya. Jadi apa yang ada di dalam hati sama dengan apa yang dikatakan oleh lidahnya. Apa yang ada di dalam hati sama dengan apa yang kita keluarkan lewat mulut kita. Itulah yang dikatakan dengan jujur. Nah, Yesus menegaskan hal ini di dalam firman-Nya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Pada ayat yang ke-37, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, Yesus sangat menjunjung tinggi kejujuran. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus Tuhan kita sangat menjunjung tinggi kejujuran. Nah, orang yang jujur pasti hatinya lurus. Orang yang jujur pasti hatinya lurus. Nah, mengapa seseorang kita perhatikan bisa sampai bersumpah Bapak Ibu Saudara? Biasanya kalau kita menanyakan sesuatu kepada seseorang, terus sesuatu itu sangat urgent begitu, tiba-tiba seseorang bilang, wah saya bersumpah saya tidak tahu, saya bersumpah saya tidak pernah mengatakan hal itu. Nah, mengapa seseorang sampai bersumpah? Karena ternyata orang tersebut hendak meneguhkan perkataannya. Jadi dia hendak meneguhkan perkataannya di hadapan orang lain, bahwa ia mengatakan yang sebenarnya, supaya orang lain percaya bahwa apa yang dia katakan benar. Dia sampai bersumpah. Saya biasa dikatakan, saya bersumpah demi Tuhan, apa yang saya katakan itu benar, seperti itu. Jadi orang ini ingin meneguhkan perkataannya bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar. Nah, kalau isi perkataan kita jujur dan benar, mengapa kita harus bersumpah? Kalau isi perkataan yang kita katakan itu jujur dan benar, pertanyaannya mengapa kita harus bersumpah? Mengapa kita sampai bersumpah, saudara-saudara? Tetapi jika isi perkataan tidak jujur, orang tersebut ingin memanipulasi orang lain untuk percaya isi perkataannya. Jadi, mengapa sampai orang bersumpah? Biasanya karena dia ingin memanipulasi, ya, supaya orang lain itu percaya kepadanya, walaupun saat itu dia sedang dalam keadaan berbohong. Karena biasanya kalau orang sudah sampai bersumpah, orang lain akan percaya bahwa dia sungguh-sungguh. Tetapi ada sebagian orang yang melakukannya karena ingin memanipulasi orang lain, padahal sebenarnya apa yang dia katakan itu tidak betul. Alkitab berkata mengapa kita mesti bersumpah. Alkitab ajarkan tidak usah seperti itu. Kalau engkau benar katakan ya, kalau engkau salah katakan tidak, seperti itu. Itu yang Alkitab ajarkan. Nah, kadang-kadang sumpah dikatakan demi Tuhan dan lain-lain. Seseorang bawa nama kebesaran Tuhan ingin memanipulasi orang lain di dalam kebohongannya. Yesus menegur dan melarang hal tersebut. Jadi pagi hari ini pesannya Bapak Ibu Saudara bahwa tidak perlu Bapak Ibu Saudara bersumpah untuk meneguhkan perkataan Bapak Ibu jika itu benar. Tuhan dikatakan bergaul erat dengan orang yang jujur di dalam Amsal pasal 3 ayat 32. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu bergaul erat dengan orang yang jujur. Tuhan suka dengan orang yang jujur. Secara manusia saya juga suka dengan orang yang jujur, tidak munafik, tidak berbohong, seperti Bapak Ibu Saudara. Terus di dalam Amsal pasal 11 ayat 6 dikatakan bahwa orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Mulut orang jujur menyelamatkan orang. Amsal 12 ayat 6. Orang jujur takut akan Tuhan di dalam Amsal 14 ayat 2. Jadi jika engkau berkata engkau takut akan Tuhan, engkau harus memiliki sikap yang jujur di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kemudian banyak berkat yang ternyata Tuhan sediakan bagi orang yang jujur. Percayalah Bapak Ibu Saudara,
Banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang jujur. Bagaimana kita membangun sikap jujur kita? Apa yang mesti kita lakukan? Kita mulai belajar dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil dari diri kita sendiri. Dan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Jika memang perasaan kita berkata kepada orang lain, jika memang hati kita berkata tidak, ya katakan tidak. Kalau memang kita merasa, oh saya tidak setuju, saya tidak ini. Jadi apa yang dirasa hati kita, kita berusaha mengatakannya dengan jujur. Karena biasa banyak orang berpura-pura munafik, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin mereka tidak suka, dia tidak suka terhadap sesuatu, tapi dia pura-pura, oh iya itu bagus, itu betul. Padahal di dalam hatinya tidak seperti itu. Jadi kita belajar dari hal-hal yang kecil dari diri kita sendiri. Kita belajar membangun kejujuran itu. Kemudian kepada orang-orang yang terdekat, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Dalam rumah tangga kita belajar berkata jujur. Karena itu adalah kunci kebahagiaan. Kalau kita jujur, orang juga akan menghargai kita. Kita jujur, orang akan percaya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Tetapi ketika mungkin kita tahu kita salah, kita katakan saya salah. Dan kita harus berani untuk meminta maaf. Jangan kita tahu kita salah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak minta maaf. Jadi ketika kita tahu kita salah, kita minta maaf. Seperti itu. Nah, lewat pikiran yang selaras dan perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, kebenaran tentang keadaan di sorga banyak tempat tinggal dan ia menyiapkan tempat tinggal bagi orang percaya. Walaupun orang percaya belum melihat, tetapi kejujuran Yesus inilah yang membuat mereka percaya penuh akan jaminan yang dikatakan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus pun bersikap jujur kepada kita. Dia mengatakan bahwa di tempat Bapakku di sorga itu banyak tempat yang Tuhan sediakan. Jadi pengharapan kita Bapak Ibu Saudara, karena Yesus berkata jujur, kita percaya kepada Yesus, maka kita percaya juga bahwa di sorga Tuhan telah menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Itulah janji firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu ragu dengan mengiring Yesus, kita tidak perlu ragu mengiring Tuhan kita, karena kita percaya semua perkataan Tuhan di dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Dan setiap janji-janjinya Tuhan akan genapi dalam hidup kita, sebab Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dan pesannya pada pagi hari ini bahwa jika kita harus belajar jujur. Jika memang kita benar, kita katakan ya. Jika tidak, kita katakan tidak dan kita minta maaf. Dan kita tidak perlu bersumpah dan melakukan hal apapun. Dikatakan tadi lebih dari itu adalah dari si jahat. Jadi kita tidak perlu memikirkan yang lain, kita hanya perlu memikirkan jika ya, kita katakan ya, dan jika tidak, kita katakan tidak. Kita belajar untuk hidup jujur terhadap sesama kita, terhadap Tuhan. Karena sesungguhnya kejujuran itu membuat kita akan dipercaya oleh orang lain dan kita juga akan dipercaya oleh Tuhan. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat satu pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, amin, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku.
setiap kami pada pagi hari ini. Untuk mulai hari ini kami belajar berkata jujur terhadap sesama kami dan juga kami jujur terhadap Tuhan. Tolong kami untuk mengatakan ya jika memang itu benar dan mengatakan tidak jika itu tidak benar. Tolonglah kami oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpinlah kami sehingga kami lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, berkati kami semua Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan, berkati dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa mulai dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, berkati dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Beri sehat dan kuat ketika mereka Tuhan dalam bangku pendidikan. Engkau berkati, beri kepintaran, kepandaian, kebijaksanaan. Berkati masa depan mereka, mereka hidup takut akan Tuhan. Berkati anak-anak pemuda remaja Tuhan dalam menjalani masa muda mereka. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Ketika mereka Tuhan mulai jauh dari Tuhan, tarik mereka kembali kepada kasih karunia-Mu. Berkati Tuhan ketika mereka mengikuti studi mereka, baik itu di bangku SMP, SMA, bangku perkuliahan. Tuhan tolong segala biaya-biaya mereka butuhkan dicukupkan di dalam nama Yesus. Bapa Engkau Yehova Jireh bagi kami. Pimpin mereka untuk mengandalkan Tuhan. Mereka yang bekerja dibuat berhasil, beruntung oleh Tuhan apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan menanti-nanti, Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus. Berkati juga keluarga lepas keluarga, suami istri berserta anak-anak diberi sukacita dan damai sejahtera dalam rumah tangga mereka, sehingga ketika mereka bersatu apa yang mereka lakukan dan kerjakan dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Ajar mereka untuk hidup takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Bahkan orang-orang tua yang sudah lanjut usia, biarlah hati mereka akan tetap terpaut kepada Tuhan. Mereka di usia mereka yang lanjut, mereka akan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, Tuhan menolong dan menyertai kami semua. Sertai apa yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan, dan setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang berbeban berat diberi jalan keluar oleh Tuhan. Bahkan mereka yang berduka dihiburkan oleh Tuhan, mereka yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang mempunyai otoritas tertinggi atas hidup kami, sebab Engkau penguasa dalam hidup kami. Engkau yang berkehendak bagi kami. Jadilah apa yang Kau rancangkan bagi kami sepanjang hari ini. Kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan melindungi engkau di setiap jalan-jalan hidupmu, sehingga apa yang engkau buat dan kerjakan diberkati, dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan menjadi milik bagianmu, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di atas kehidupanmu, baik dalam kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bahkan pelayananmu. Kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, menjalani hari ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara dan memberkati kita semua. Shalom.